Saya tertarik menangani kasus ini dan akan mengurus kasus hak asuh anak ini. Tapi saya akan mewakili Ibu Sinta. Bu, sebenarnya aku udah sempat nanya-nanya sama Bu Indira soal hak asuh anak. Terus dia jawab apa, Dis? Bu Indira bilang kalau Om David tetap bisa mendapatkan hak asuh itu kalau tes DNA-nya cocok sama dia. Ya ampun, Dis. Kamu kok baru ngomong sekarang sih? Maaf Bu, aku cuma nggak mau Ibu kepikiran dan stres. Tapi Ibu tenang aja ya, Bu Indira pasti bantuin kita. Ya udah kalau gitu kita segera aja ngobrol sama dia, ketemu dia langsung, Dis. Kita nggak usah buang-buang waktu lagi, ya. Ibu nggak mau adik kamu nanti diambil sama Pak David. Coba aku tanya Bu Indira ya. Halo Dis. Halo Bu Indira. Saya sama ibu saya perlu ketemu sama ibu untuk bahas soal hak asuh anak. Apa bisa Bu? Oh, boleh. Di kantor aja ya. Nanti sekitar jam 10 saya udah nyampe kantor kok. Oke Bu, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Dis. Bisa Bu. Hai Ren. Maaf ya saya agak telat. Tadi Rahel agak rewel soalnya di rumah. Ya, it's okay. Kamu udah lama ya? Dari tadi nungguin. Ya, Sorry. nggak apa-apa. Oke, kita cari tempat yang lain aja. Kenapa? Kita kan janjian di sini mau nyakar almarhumah ibu kamu. Iya, cuman untuk sekarang saya nggak bisa di sini. Kita cari tempat lain aja. Kenapa ada masalah ya? Udah, kita pergi dari sini yuk. Ren. Kamu bisa pelan dikit nggak nyetirnya? Reno, saya takut. Reno, please slow down. Ada apa sih, Ren? Tadi saya ketemu sama Pasha. Papa Syah ke makam almarhumah mama kamu juga? Iya. Pas saya mau ngunjungin makam mama saya ngeliat dia. Dan nggak tahu kenapa saya mendadak jadi emosi. Kamu udah coba ngerdain emosi kamu belum? Pas kamu ketemu sama Pak Pasha? Gak bisa, Der. Saya sama sekali nggak bisa tenang. Saya ngerasa ada bagian di dalam diri saya yang ngerasa kalau Pasha nggak ada, mama saya sampai sekarang pasti masih ada. Saya tahu. Saya benar-benar jahat banget dengan pemikiran kayak gitu. Ya walaupun bukan Pasha penyebab mama saya meninggal, tapi tetap aja saya nggak bisa menghilangkan pemikiran buruk itu ke Pasha. Saya tahu semua ini berat buat kamu. Nggak semudah itu untuk kamu nerima apa yang udah terjadi di masa lalu. Apalagi ini menyangkut orang yang paling penting dalam hidup kamu. It's okay, Ren. Take all the time you need. Kamu yakin Ren hari ini kamu bisa temenin aja? Nggak usah, Der. Kamu kan harus kerja. Lagian saya juga butuh waktu untuk sendiri. Ya udah. Tapi nanti kalau kamu butuh bantuan atau butuh teman untuk cerita, kasih tahu saya. Kamu nggak perlu untuk ngelewatin semua ini sendiri kok.
Ya, saya juga minta maaf ya. Karena masalah ini kamu nggak bisa nyekar ke makam mama saya. It's okay. Kan bisa lain waktu nanti. Kabarin saya aja kapan kamu mau ngajak saya lagi untuk nyekar makamnya mama kamu. Ya, pasti. Semoga nanti kita bisa nyekar ke makam mama dalam suasana yang lebih baik. Amin. Udah kalau gitu saya turun ya. Makasih udah nganterin saya sampai kantor. Ya, sama-sama. Dari cerita Bu Sinta, kedengarannya Pak David memang sangat serius untuk mengambil hak asuh anak ini. Dan saya nggak akan pernah memberikan anak ini sama dia, Bu Indira. Saya paham, Bu. Saya ngerti banget perasaan Ibu. Apalagi anak yang terlahir di luar pernikahan itu hanya punya hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan juga keluarga ibu kandungnya. Tapi kalau dengan ayah kandungnya itu memang butuh tes DNA, Bu. Terus saya harus gimana, Bu? Kalau sampai dia bisa melakukan tes DNA terhadap anak ini, berarti kan dia punya bukti kalau dia adalah ayah biologis dari anak ini. Ibu tenang aja ya. Kita serahin semua ini ke Bu Indira. Tetap aja, Dis, Ibu nggak bisa tenang. Pak David itu kan orangnya bisa melakukan apa aja. Bahkan mungkin kalau dia sudah bisa mengambil hak asuh anak ini, dia melarang ibu untuk ketemu anak ini, Dis. Bu Sinta, kalau itu sampai terjadi, Ibu nggak usah khawatir, Ibu bisa menggugat. Karena dalam pasal 7 ayat 1 nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang ayah tidak berhak untuk melarang ataupun menyembunyikan anak kandung ibunya. Tapi apa kita bisa minta bantuan ke lembaga lain? Bisa. Kalau memang keadaannya sudah seperti itu, kita bisa lapor ke Komisi Perlindungan Anak. Makasih ya, Bu Indira. Ibu, udah. Ibu nggak usah khawatir. Saya janji sama Ibu. Sebagai pengacara Ibu, saya akan melakukan segalanya yang saya bisa untuk mempertahankan hak asuh anak Ibu untuk Bu Sinta. Sekarang Ibu, jangan mikir yang macam-macam dulu. Makasih, Bu Indira. Ini udah tugas saya. Apa yang Ibu hadapi sekarang adalah tanggung jawab saya juga sekarang. Bu, saya benar-benar nggak tahu gimana caranya membalas semua kebaikan Ibu. Saya benar-benar berterima kasih banyak. Sama-sama, Dis. Kamu nggak perlu balas apa-apa kok. Yang sekarang kamu perlu lakuin adalah fokus sama ibu kamu. Jaga ibu kamu supaya ibu kamu sehat-sehat, supaya kandungannya juga baik-baik aja. Sekali lagi, terima kasih. Ya, Ibu sekarang yang tenang ya. Hari ini saya akan temui Pak David. Saya akan kasih tahu dia soal hal ini. Permisi Pak David, Ya, ada yang ingin menemui Bapak. Siapa? Bu Indira, Pak. Suruh masuk. Baik, Pak. Ngapain Indira nemuin aku ya? Apa dia berubah pikiran dan mau take over kasus hak asuh anak yang sempat aku ajuin? Wah, Bu Indira, suatu kehormatan untuk saya. Silakan duduk, ayo.
Gimana? Bu Indira kesini pasti kasih kabar baik untuk saya. Pasti tertarik sama kasus saya. Tertarik? Sangat tertarik. Good. Nanti pengacara saya akan kasih berkas semuanya ke Bu Indira. Ya? Saya belum selesai bicara, Pak. Ya, gimana? Saya tertarik menangani kasus ini dan akan mengurus kasus hak asuh anak ini. Tapi saya akan mewakili Ibu Sinta. Kamu jadi pengacara Sinta. Kamu nantang saya. Bisa dibilang mungkin seperti itu ya, Pak. Sudah kewajiban saya untuk mementingkan kepentingan klien saya. Dan saya akan pastikan klien saya akan mendapatkan hak asuh penuh atas anak itu. Sial, Indira nolak aku. Dan sekarang dia malah belain Sinta. Aku nggak mau Sinta menangin hak asuh atas anak kami. Ya, saya pasti menang. Dan anak itu pasti di tangan saya, apapun itu yang terjadi. Jangan senang dulu, Pak. Karena saya akan berusaha untuk membela klien saya. Lagi pula Pak David dan Ibu Sinta itu tidak punya ikatan pernikahan. Bahkan Ibu Sinta sendiri tidak mau menikah dengan Pak David. Ibu Sinta juga bilang sama saya, beliau tidak mau Bapak ada urusan sama sekali dengan anak ini. Apalagi dengan segala histori yang Pak David punya dengan Bu Sinta. Itu aja sih, Pak. Saya ke kantor Bapak ini cuma mau kasih Pak David peringatan. Permisi. Norman, kantor saya sekarang. Sekarang. Tasya, bagus banget bunganya. Makasih. Kenapa kok muka kamu sedih, lesu gitu? Ya salah. Ada masalah lagi. Malah lebih parah, Dis. Terus aku harus ngapain biar kamu bisa happy lagi? Kamu mau nemenin aku makan siang nggak? Sekalian kita ngobrol. Ayo. Mau makan siang apa aja, di mana aja, aku temenin. Yang penting kamu bisa happy lagi. Makasih ya. Sama. Aku nggak nyangka aja sih, Dis. Reno sampai bilang dengan adanya aku lahir ke dunia ini jadi bikin rusak keluarga kita. Dan omongan Reno itu memvalidasi ketakutan aku yang aku pikirin ke Reno. Setiap kita ada masalah, lo selalu kayak gini. Lo cuma mikirin diri lo, dan diri lo. Lo nggak pernah mikirin orang lain, Sya. Dan denger ya, apapun yang nyokap gue dan nyokap lo ributin, itu nggak akan bisa ngembalin nyawa nyokap gue, Sya. Dan faktanya, ya, nyokap gue tuh meninggal gara-gara nyokap lo. Apa persaudaraan kita harus rusak? Karena permasalahan nyokap lo sama nyokap gue. Itu sumber masalahnya. Yang gue peduli itu cuma lo. Lo saudara gue, Ren.
Lo abang gue satu-satunya. Lo yang ngejagain gue dari kecil. Lo yang selalu ngalah kalau misalnya gue lagi rewel. Lo yang selalu ada buat gue, Ren. Aku nggak nyangka sih, kata-kata itu keluar dari mulut Reno. Itu pasti sakit banget buat kamu, Syah. Syah, aku kan pernah bilang sama kamu itu nggak salah. Ya, memang Reno lagi emosi. Jadi dia bisa ngomong kayak gitu sama kamu. Kamu jangan masukin ke hati ya. Aku yakin kok. Pelan-pelan pasti kalian bisa baikan lagi kayak dulu. Ya. Amin. Udah. Aku nggak mau sedih-sedihan. Aku mau makan aja. Yang banyak. Biar sedih aku hilang. Ya. Ayo, kita makan. El, ini bukannya mobil Pasha? Kebetulan banget Pasha lagi ada di dalam. Jadi kita masuk, gue gak sabar ketemu sama Pasha. Ngapain sih Pasha makan bareng sama Adis? Gila, El. Setelah apa yang lo lakuin selama ini, itu semua gak ngaruh. Pasha masih aja terus deketin Adis. Yeay, dessert! Oh, dessert. Mau lihat nggak cara aku makan kue? El, ini kayaknya lo harus ngelakuin sesuatu yang lebih parah deh. Nggak tahu ah, udah gak nafsu makan gue. Udah kita pergi aja dari sini. Kenapa? Hidung kamu mau makan kue juga. Kenapa malah ketawain? Gak usah apa. Dibilang kek. Ya ini kan aku bilang. Iya tapi jangan ketawain dulu. Sini. Aduh kamu tuh kayak anak kecil, tau gak? Kamu juga harus makan kue ala Adisti. Mau. Cepetan, makan kue ala Adisti. Ujungnya aja. Pemaksaan. Coba. Batuk. Sorry. Kamu jahat banget sih. Impas kan? Bentar. Jahil kamu nih. Maaf minta tisu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sini. Cinta bukan kesempatan, terlahir dari rasa debar. Di beningnya mataku ini, aku menyimpan wajahmu. Cinta Dikit lagi. bukan senja yang nyaman untuk Masuk ke hidung. Mana sih coba lihat. Udah. Dikit lagi. Ada di sini. Udah. Dikit lagi. Udah, bersih.
Oke. Gimana? Masih kesel nggak? Buat sementara ini sih udah hilang ya. Nggak tahu deh kalau aku udah nganterin kamu ke kantor, terus kamunya udah nggak deket aku, kayaknya keselnya balik lagi deh. By the way, makasih ya udah traktir aku. Halo, El. Sya, Loh, kenapa aku nangis? kamu di mana? Aku lagi stres banget, aku benar-benar butuh kamu sekarang. Niko gangguin kamu lagi? Kenapa dia? Niko, Sya. Niko benar-benar hubungin aku terus. Aku capek. Kamu tuh udah lapor polisi belum sih? Kok polisinya nggak gerak-gerak ya? Udah, Sya, percuma. Polisi nggak bisa nangkep Niko. Aku benar-benar nggak tahu harus ngapain lagi. Aku takut. Aku mending pergi aja deh, Sya, ke Singapura. Kamu yakin? Iya. Seenggaknya di sana aku bakal lebih aman. Ya udah kalau emang ngerasa lebih tenang ya pindah aja ke sana. Oke deh, Sya, kalau gitu. Dra, lo denger gak sih barusan? Bener-bener gak ada bilang untuk nge-stop gue. Or mau nemenin gue. Gak ada simpatinya sama sekali, Dra. El, lo sabar dulu. Tenang ya. Ini kan kita pasti ngejalanin rencana kita. Itu kenapa sih? Apa-apa maunya instan.